Di tengah pemulihan ekonomi nasional, wacana menunda pesta demokrasi dilontarkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan menuai polemik. Hampir 2 tahun melanda, tidak hanya berdampak pada kesehatan, pagebluk COVID-19 juga menghantam perekonomian dan investasi. Tidak ada satupun negara yang lolos dari jeratan ini. Di tengah berjuang hadapi pandemi, perekonomian dan investasi di Indonesia mulai menggeliat. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemulihan ekonomi setelah pagebluk corona tidaklah mudah. Tidak tanggung-tanggung, dengan menyebut klaim dari pengusaha, Bahlil mewacanakan menunda proses demokrasi pemilihan presiden demi memulihkan investasi. Pernyataan menunda pesta demokrasi dalam memilih presiden tentu saja menuai polemik. Banyak aturan yang harus diubah untuk melakukannya, termasuk mengamandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu saja yang disampaikan Bahlil memiliki alasan dan landasan yang kuat, apalagi hadir sebagai seorang anak buah Presiden Joko Widodo. Tentu saja pernyataan Bahlil ditengarai sebagai sebuah pesan dari induk semangnya. Namun Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah apa yang disampaikan Bahlil bukan keinginan Presiden Jokowi. Muldoko menegaskan sikap Presiden sangat jelas terkait masa jabatan. Pemulihan ekonomi melalui investasi tentu menjadi prioritas setelah serangan pagebluk corona. Namun jangan sampai pemulihan ekonomi dan investasi merusak tatanan bernegara dengan melanggar konstitusi yang telah disepakati bersama. Nah, pemirsa, untuk membahas mengenai wacana penundaan Pilpres demi investasi sudah bergabung bersama kami Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR. Selamat malam Pak Syarif. Mas Stefani, sehat terus. Baik Pak Syarif, langsung saja, apa tanggapan Anda atas munculnya wacana penundaan Pilpres yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia? Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa saya sangat menyayangkan seorang penyelenggara negara yang tidak bisa mengamalkan dan tidak memahami tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu wajib untuk diamalkan oleh setiap penyelenggara negara, setiap warga negara, agar kita bisa membawa bangsa ini lebih sejahtera. Jadi jangan terbalik-balik pemikirannya. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan itu adalah menurut hemat kami itu adalah sangat inkonstitusional dan tidak mengerti tentang Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan hukum tertulis dan tertinggi dan secara keseluruhan tertinggi dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu seharusnya seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri, mengerti tentang hal ini. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 itu secara tegas mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Nah, ini harus dimengerti. Jadi kalau ada yang berpandangan lain, ya itu berarti dia tidak menaati konstitusi. Jadi sangat disayangkan kalau seorang penyelenggara negara tidak memahami hal ini. Nah, perlu untuk dicamkan bahwa pemilihan presiden di mana negara manapun itu juga mereka semuanya mentaati konstitusi mereka. Nah, apapun alasannya, jadi jangan terbalik. Justru kita melaksanakan konstitusi secara konsisten itu adalah agar kita membawa rakyat kita lebih sejahtera ke depan. Jangan dibalik-balik, ya kan? Ya, Pak Syarif, Anda melihatnya apakah ini sekedar statement pribadi atau bisa dipersepsikan sebagai statement negara, mengingat Pak Bahlil ini bisa dikatakan merupakan representasi negara untuk menjaring investor?
Bisa saja dia mengatakan itu adalah pribadi, tetapi sekali lagi seorang menteri itu dalam setiap langkah dan ucapannya itu harus dijaga karena dia adalah representasi dari seorang presiden. Nah, sementara saya tahu pasti juga dalam setiap kesempatan saya bertemu Presiden Jokowi, Presiden itu sangat taat kepada konstitusi. Jadi ini perlu dipertanyakan gitu. Nah, siapa yang tidak taat kepada konstitusi dan siapa yang menyimpang daripada tupoksinya. Jadi kalau memang seorang menteri itu ya seharusnya dia bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Jadi sebaiknya saya mengharapkan agar tidak terulang lagi dan ya minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai hak kedaulatan rakyat itu akan diambil lagi, ya kan? Karena itu adalah hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, presidennya, dan wakil presidennya selama untuk masa jabatan 5 tahun. Bahwa kemudian disampaikan usulan ini merupakan suara pengusaha yang khawatir pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 bisa terganggu dengan adanya peralihan kepemimpinan. Apa tanggapan Anda atas pernyataan ini, Pak Syarif? Itu pemikirannya yang terbalik. Karena ekonomi untuk pandemi COVID ini hanya karena baru bangkit. Itu sesuatu hal yang masih imajinasi yang akan datang. Justru konstitusi kita sudah tegas menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara, setiap rakyat Indonesia, siapapun harus mengamalkan konstitusi, harus loyal, harus betul-betul taat kepada konstitusi agar kita bisa membawa rakyat ini ke depan lebih bagus, bisa membawa rakyat lebih sejahtera ke depan. Ada bukan terbalik. Nah, ini pemikiran saya sangat menurut hemat saya sangat sesat dan saya pikir perlu ada teguran dari Presiden. Ya, Pak Syarif, kalau Pak Bahlil melihat atau mewacanakan penundaan Pilpres ini dari sudut pandang investor ataupun pengusaha, bagaimana Anda sendiri melihat dinamika wacana penundaan Pilpres ini dari sudut pandang parlemen atau dari sudut pandang politik Anda? Kami di parlemen sesuai dengan konstitusi, kita itu semua taat konstitusi, taat peraturan, taat undang-undang, loyal dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sudah diputuskan sesuai dengan konstitusi, ya itu yang kita amalkan. Baik, tapi apakah ada usaha dari parpol tertentu untuk memajukan wacana atau usulan penundaan Pilpres ini, Pak Syarif? Tidak ada sama sekali, dan ingin saya sampaikan bahwa untuk melakukan penundaan pemilihan presiden itu harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, dan kami di MPR tidak pernah membahas tentang hal itu, dan tidak ada masukan sedikit pun untuk membahas tentang penundaan tersebut. Sekalipun di dalam pasal 37 ada peluang untuk melakukan amandemen, tetapi itu ada mekanisme tertentu, dan sampai sekarang ini tidak ada proses, tidak ada usulan untuk melakukan penundaan atau apapun untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tidak ada wacana penundaan maupun perubahan amandemen terkait dengan Pilpres 2024. Terima kasih Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, bocah 9 tahun di Banjarnegara ditemukan tewas dengan luka senjata tajam. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda.